Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devi Syafira dengan NPM 2508260019. Di sini saya akan membahas tentang blok CMH, yaitu stem cell atau sel punca. Nah, stem cell atau sel punca itu merupakan salah satu penemuan paling revolusioner dalam dunia biologi. Nah, konsep stem cell itu mengubah paradigma pengobatan dari yang sebelumnya hanya bersifat simptomatik menjadi terapi regeneratif, yaitu terapi yang bertujuan memperbaiki atau menggantikan jaringan dan organ yang rusak. Nah, disinilah stem cell memiliki peran penting karena sel itu memiliki kemampuan unik untuk memperbanyak diri, berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel fungsional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai stem cell sangat penting bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan. Di sini saya akan bahas tentang definisi stem cell. Stem cell atau sel punca adalah sel yang belum terdiferensiasi secara spesifik, tetapi memiliki dua kemampuan biologis utama, yaitu self-renewal, yaitu kemampuan untuk membelah diri dan menghasilkan sel anak, tetap mempertahankan karakteristik stem cell. Yang kedua ada diferensiasi, itu yaitu kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel tubuh yang memiliki fungsi khusus. Nah, berdasarkan potensi diferensiasinya, stem cell dapat dibagi menjadi 4. Totipoten, pluripoten, multipoten, dan unipoten. Nah, totipoten itu mampu membentuk seluruh organisme termasuk jaringan ekstrembionik. Nah, yang kedua ada pluripoten. Pluripoten itu mampu membentuk hampir semua jenis sel tubuh. Yang ketiga ada multipoten. Multipoten hanya mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel tertentu. Yang keempat ada unipoten. Unipoten itu hanya dapat menghasilkan satu jenis sel. Kemampuan ini menjadikan stem cell sebagai dasar dari perkembangan embrio, pertumbuhan jaringan, serta proses regenerasi dan perbaikan jaringan sepanjang kehidupan manusia. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme kerja stem cell. Mekanisme kerja stem cell dikendalikan oleh interaksi kompleks antara faktor genetik, molekuler, dan lingkungan mikrosel. Ada self-renewal. Self-renewal itu merupakan proses pembelahan sel yang memungkinkan stem cell mempertahankan populasinya. Proses ini dapat terjadi melalui pembelahan simetris dan pembelahan asimetris. Pembelahan simetris itu menghasilkan dua stem cell baru, sedangkan asimetris itu menghasilkan satu sel dan satu sel progenitor. Proses self-renewal diatur oleh sinyal dari sel Nike, yaitu lingkungan mikro tempat stem cell berada, yaitu meliputi sel pendukung, matriks ekstraseluler, faktor pertumbuhan, dan sitokin. Gangguan pada mekanisme sel renewal dapat menyebabkan kegagalan regenerasi jaringan atau proliferasi berlebihan yang berpotensi menyebabkan kanker. Kemudian ada diferensiasi. Nah, diferensiasi adalah proses perubahan stem cell menjadi yang lebih matang dan memiliki fungsi spesifik. Proses ini berlangsung secara bertahap. Pertama ada stem cell atau sel progenitor. Kedua ada sel progenitor, yaitu sel matang spesifik. Nah, ada diferensiasi dipengaruhi oleh sinyal kimia, interaksi antar sel, dan faktor mekanik dan lingkungan jaringan. Sebagai contoh, stem cell mesenkimal dapat berdiferensiasi menjadi osteosit, kondrosit, adiposit. Kemudian ada faktor transkripsi. Faktor transkripsi merupakan regulator utama ekspresi gen dalam stem cell. Faktor-faktor penting mempertahankan sifat pluripotensi antara lain OCT4, SOX2, dan NANOK. Faktor-faktor ini bekerja dengan cara mengaktifkan gen yang mempertahankan pluripotensi, menekan gen yang memicu diferensiasi. Perubahan kecil dalam regulasi faktor transkripsi dapat mengubah nasib sel, sehingga pemahaman mekanisme ini sangat penting dalam merekayasa stem cell. Kemudian ada klasifikasi stem cell. Berdasarkan asal karakteristiknya, stem cell dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu ada sel punca embrionik. Sel punca embrionik itu berasal dari inner cell mass blastocista pada tahap awal perkembangan embrio atau karakter S-Chess. Bersifat pluripoten, mampu berdiferensi menjadi hampir semua jenis sel tubuh dan memiliki kapasitas proliferasi tinggi.
Potensi SCS ini sangat besar dalam terapi regeneratif, tetapi penggunaannya menimbulkan isu etika karena melibatkan penghancuran embrio manusia. Kemudian ada sel punca dewasa. Sel punca dewasa itu terdapat pada jaringan tubuh yang telah berkembang dan berfungsi untuk memelihara homeostasis jaringan serta memperbaiki kerusakan. Contohnya hematopoietic stem cell di sumsum tulang belakang. Karakteristiknya bersifat multipoten, lebih aman secara etika, dan telah digunakan secara luas dalam praktik klinis. Kemudian ada sel punca induksi. Sel punca induksi ini atau IPSCS yaitu Induced Pluripotent Stem Cell merupakan sel somatik dewasa yang diprogram kembali menjadi sel pluripotent melalui ekspresi faktor transkripsi tertentu. Keunggulan IPSCS itu tidak menimbulkan masalah etika, dapat berasal dari sel pasien sendiri, mengurangi risiko reaksi imun. IPSCS itu menjadi jembatan antara keunggulan ESCS dan keamanan sel puncak dewasa. Kemudian ada aplikasi stem cell dalam dunia medis. Nah, di stem cell itu memiliki aplikasi luas dalam klinik penelitian. Pertama ada regenerasi jaringan dan organ. Stem cell itu dapat digunakan untuk memperbaiki jaringan yang rusak, mengganti sel yang mati, serta mendukung penyembuhan luka dan cedera. Nah, aplikasi ini sangat menjanjikan pada penyakit jantung, cedera tulang belakang, dan luka bakar. Kemudian pengobatan penyakit degeneratif. Stem cell ini menjadi harapan baru dalam pengobatan penyakit degeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, diabetes mellitus, osteoartritis. Pada diabetes mellitus, stem cell itu diteliti untuk menghasilkan sel beta pankreas yang mampu memproduksi insulin. Kemudian ada kanker imunoterapi. Stem cell berperan dalam transplantasi sumsum tulang pada leukemia, pengembangan sel imun, hasil rekayasa, dan studi cancer stem cell berperan dalam resistensi terapi dan kekelambuhan kanker. Kemudian ada teknik terbaru berbasis stem cell. Nah, kemudian teknologi memperluas pemanfaatan stem cell. Yang pertama ada rekayasa jaringan. Stem cell dikomunikasikan dengan scaffold biomaterial untuk membantu jaringan fungsional seperti kulit, tulang, dan kartilago. Nah, kedua ada model penyakit in vitro. IPSCS memungkinkan pembuatan model penyakit manusia di laboratorium yang sangat berguna untuk memahami patogenesis penyakit dan menguji obat baru secara lebih akurat. Kemudian ada terapi genetik menggunakan stem cell. Nah, stem cell dapat dimodifikasi secara genetik untuk memperbaiki mutasi gen, menghantarkan gen terapeutik, dan mengobati penyakit genetik dan kanker. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan stem cell itu merupakan fondasi penting dalam perkembangan kedokteran regeneratif dan terapi masa depan. Dengan kemampuan self-renewal dan diferensiasi, stem cell menawarkan pendekatan baru yang lebih fundamental dalam mengatasi penyakit, bukan hanya mengendalikan gejala tetapi memperbaiki penyebab utama kerusakan jaringan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.